Jadi sehingga nanti pada saat ada kondisi yang memburuk, kita memiliki dana cadangan. Jadi tidak habis untuk hobi. Jadi ini yang harus kita rem, karena tentu pada saat kondisi tidak menentu, terjadinya ekonomi melambat, tentu kita harus menyiapkan diri, menyiapkan dana untuk dana-dana darurat. Ya Sobat Bisnis, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas soal kekhawatiran resesi di negeri ini gitu. Apakah Indonesia akan ikut tren kalau meminjam statement Bu Ani mengikut beberapa negara di Eropa sana yang pasti resesi gitu ya. Atau mungkin negara di terdekat ini Singapura yang kayaknya juga bakal terdampak. Nah, tetapi terlepas dari ini semua, kayaknya cocokologi sih. Momentumnya pas ini. Sewindu pemerintahan Pak Joko Widodo. Saya gabung ya dari 2014 Mas. Kalau dari 2014 cerita deh Mas. Apa ya? Kerikil tajamnya. Ini sebelum bertanding udah ada kerikil ya. Betul. Kayaknya lumayan banyak gitu ya. Saya nggak tahu golden periodnya kapan, tetapi kalau dari sisi harga komoditas yang paling panas sih sekarang. Karena terkali di 2014 kan 2013-2014 energi agak turun gitu, dan penghujung 2019 kalau nggak salah batu bara juga turun gitu ya, dan ini saling memanas. Dan momentum ini seperti apa? Nah, mungkin kita review sedikit Mas Joshua. 7 tahun perekonomian Presiden Joko Widodo dan dalam 2 kabinet ini seperti apa sih Mas? Iya, yang saya lihat secara umum, Yep. ya, kalau kita melihat by numbers, pertumbuhan ekonomi memang tidak lebih baik, ya, lebih rendah, cenderung lebih rendah dibandingkan dengan periode 2004 sampai 2014. Ya. Nah, tapi yang kita lihat adalah dari sisi kualitas. Ya, dari sisi kualitas bisa kita lihat dari data-data sosial ekonominya. Ya, tingkat kemiskinan kita itu untuk pertama kali dalam sejarah tercatat single digit. Itu pada tahun 2018. Lalu juga tingkat pengangguran itu juga terendah sepanjang sejarah 5,18%. Itu pun juga di 2019. Dan ini tadi sangat ditopang oleh dasar yang ditetapkan oleh Presiden. Ya, 5 tahun pertama Presiden Jokowi adalah bagaimana memikirkan konektivitas, hardware-nya, infrastruktur, jalan raya, jalan tol dan lain sebagainya. Ya, dan yang 5 tahun kedua ini, ya, pemerintah juga fokus dalam bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya, software-nya. Ya, jadi yang kita lihat, karena memang menjadi bottleneck sebelumnya investasi dan lain sebagainya adalah memang konektivitas itu tadi, sehingga logistik cost kita juga relatif mahal, plus ditambah lagi juga dengan kualitas SDM kita. Makanya kan pemerintah pun juga sudah menetapkan anggaran yang cukup tinggi ya untuk pendidikan kesehatan. Ya, jadi artinya apa? Untuk bisa meningkatkan kualitas SDM-nya. Ya. Karena kalau kualitas SDM-nya ini meningkat, ini pun juga pada akhirnya akan bisa meningkatkan produktivitas tadi. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu produk gitu ya, inovasi suatu barang ya, kalau kualitas SDM-nya sendiri tidak mumpuni. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi saya lihat bahwa secara umum ya, memang momentumnya tidak selalu baik. Ya, di awal pemerintahan jilid pertama tadi berakhirnya boom komoditas. Ya. Lalu berdekatan juga dengan taper tantrum dan juga kenaikan suku bunga The Fed. Ya. Lalu masuk 2019 kita lihat juga perang dagang. Ya. Antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. 2020 pandemi. Ya, 2021 pun juga sama. Ya, kita pertumbuhan ekonomi kita pun juga tidak sebaik yang diharapkan. 2022 perang Rusia Ukraina. Ya, dan ini akan bisa berlanjut lagi tahun depan dengan tadi tingginya inflasi dan juga resesi global.
Ya, jadi memang momentumnya tidak selalu baik, ya. Tapi yang terpenting adalah reformasi struktural itu ternyata tetap dijalankan. Ya, dan ternyata datanya juga menunjukkan, data resmi dari BPS menunjukkan bahwa data-data sosial ekonominya menunjukkan hal yang terus membaik. Ya, despite tadi bahwa dari sisi rata-rata pertumbuhan ekonominya dalam 8 tahun terakhir itu relatif lebih rendah dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Ya, tapi dari sisi Gini ratio, dari sisi tingkat pengangguran, dari sisi tingkat kemiskinan, ini terus menunjukkan tren yang membaik. Mengubah wajah data-data BPS tadi, Gini ratio segala macam kemiskinan itu berarti ada anggapan bahwa itu dapat dilakukan dengan sekejap. Oh, tidak bisa. Berarti ini juga bagian dari proses tahun sebelumnya, Mas, ya, kalau begitu. Saya pikir yang saya lihat justru kita lihat ini momentum reformasi itu baru mulai pada tahun 2014. Ya kan, kita ingat saja bahwa pada saat itu pemerintah ataupun presiden langsung mengalokasikan ya belanja-belanja yang tidak produktif ini kepada belanja infrastruktur. Kita pasti ingat pengalihan dari premium menjadi pertalite, ya kan? Bagaimana upaya untuk membuat konektivitas Indonesia, Jawa dan juga Indonesia bagian timur, ya. Meskipun memang tentu pasti ada hal-hal yang belum sempurna tentunya, ya. Tapi intinya adalah upaya untuk melakukan memperkuat konektivitas itu, ya, itu pun juga sebenarnya salah satu hal untuk bisa meningkatkan tadi ya nilai tambah dari produk-produk nasional kita, ya, karena dengan ongkos produksi makin murah tentu kan kita bisa lebih bersaing, ya. Lalu juga yang tadi dengan di 5 tahun yang kedua ini kan tadi softwarenya, sumber daya manusianya, ya. Bagaimana kita bisa bersaing dengan di ASEAN sekalipun, ya, kalau tadi kualitas pendidikan, kualitas kesehatan kita sendiri masih kalah, gitu ya. Jadi makanya ini yang kita lihat bahwa dan ini dua reformasi struktural ini, ya, dijalankan mungkin oleh pemerintahan sebelumnya, tapi tidak sebaik ataupun tidak tidak seoptimal yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini, seperti itu. Ya, tetapi kita lihat dalam konteks pekerjaan rumah, kalau kita lihat bicarakan 2014 diakhiri boom komoditas. Setelah pandemi dan adanya perang Rusia Ukraina, juga Indonesia dapat berkah tuh dari harga batu bara yang mencapai titik tertinggi juga gitu. Meskipun mungkin rasanya harga minyak tertinggi juga jadi bikin panas dingin di dalam juga, Mas, ya. Dan dari cara pengelolaan negara dari sisi makroekonominya, apakah pemerintah juga lebih punya strategi atau memang lebih lentur ya, Mas, ya? Kalau kita melihat banyak cobaan di 5 tahun pertama, lalu kedua, dan perang dagang juga sedikit banyak berpengaruh tetapi juga positif untuk kita ya, Mas, ya. Kalau kita lihat ya beberapa catatan tahun lalu dan Rusia Ukraina, Indonesia waktu kemarin Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia membuka ekspor gandum, itu juga kita dapat ruang di situ. Nah, ini 2 tahun lagi yang katanya orang tuh udah nggak fokus karena sudah bicara penghabisan massa gitu. Tetapi kalau pemerintah berkata harusnya ya saya nggak ada beban karena ya mengapain lagi gitu. Tetapi dari sisi ekonomi, apa yang kita bisa harapkan mendekati tahun politik, Mas? Ya meskipun tahun politik itu kan 5 tahunan ya. Bagaimana perspektifnya, Mas Yusuf? Ya, yang kita harapkan adalah pemerintah tadi tetap fokus ya. Meskipun tadi ada mungkin sebagian menteri yang mungkin akan fokus dalam pemilu juga, tapi harapannya adalah pemerintah tetap memusatkan perhatiannya tadi ya untuk kita bisa memiliki daya tahan ya di tengah tadi kondisi global recession seperti ini. Ya, artinya skala prioritas itu tetap harus kita tingkatkan ya. Dan juga kita lihat bahwa yang terpenting juga adalah pemerintah saat ini sudah menetapkan dasar yang cukup baik ya untuk pemerintahan berikutnya gitu ya. Jadi artinya sudah ada Omnibus Law Cipta Kerja ya. Sudah ada undang-undang
harmonisasi hukum perpajakan. Ya, jadi saya pikir sudah banyak sekali undang-undang ataupun produk dari reformasi struktural ini yang sudah dihasilkan. Ya, tinggal ini dilanjutkan. Ya, karena investor pelaku usaha ingin adanya keberlanjutan. Ya, jadi siapapun nanti pemimpin kita ke depannya, ya harapannya dapat bisa meneruskan. Ya, nah, tentu dalam 2 tahun ke depan ini, ya kita mungkin jangan berharap terlalu tinggi, gitu. Karena 2023 tadi yang kami sampaikan kondisinya tidak cukup kondusif, gitu ya. Jadi artinya apalagi 2024 gitu ya, pastinya tidak produktif juga gitu. Jadi artinya yang bisa kita sampaikan adalah, yang bisa kita harapkan adalah bagaimana tadi pemerintah tetap fokus ya mengelola anggarannya ya agar tetap bisa produktif, dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat ya, dan ya terpenting lagi juga terkait dengan hilirisasi tadi ya, hilirisasi industri ini juga saya pikir ini harus terus dilanjutkan ya, meskipun tadi ada tantangan dari globalnya ya di WTO, tapi harapannya kita bisa meneruskan program ini karena ya tadi supaya kita bisa sustain ya, agar kita tidak terlalu mengikuti cycle dari komoditas ini ya, kita harus memiliki nilai tambah. Dan itu tentunya tadi dengan langkah-langkah industrialisasi ataupun hilirisasi bahan-bahan mentah ataupun produk-produk komoditas mentah kita. Ya, saya masuk dalam kebijakan moneter. Di awal pemerintahan juga Pak Jokowi ya mungkin secara kebijakan moneter kita menurunkan suku bunga, Mas. Tapi dengan kondisi global seperti ini berlahan, tidak, kalau Pak Peri bilang tidak seagresif The Fed, tetapi berhalan terus menaikkan suku bunga. Dan baru saja kan belum lama ini rapat Dewan Gubernur sudah menaikkan suku bunga acuan BI 7 DDR ini 50 basis poin jadi 4,75. Nah, ini bagaimana tren ke depannya dan setidaknya sampai akhir tahun, dan bagaimana kondisi pasar melihat hal ini, Mas? Iya, jadi yang perlu kita perhatikan bahwa siklus dari pengetatan kebijakan moneter di bank sentral global itu tadi sangat dipengaruhi juga oleh kondisi siklus ekonominya, ya. Jadi tentunya tadi pada saat kondisi kondisi tadi terjadi kenaikan inflasi di Amerika Serikat ya, dan The Fed pun juga menaikkannya sangat agresif ya, ini 75 basis poin dalam kurang lebih 4 bulan terakhir ya, ini ekspektasinya nanti di bulan November juga ya. Jadi ini pun juga tentunya sangat tentunya berpengaruh juga ya kepada kondisi di pasar keuangan domestik ya. Akhirnya Bank Indonesia pun di RDG bulan ini juga kembali memutuskan untuk sesuai ekspektasi kami juga ya, menaikkan 50 basis poin menjadi 4,75% ya, sehingga artinya kenaikan suku bunga ini tentu di satu sisi tadi harapannya bisa mengendalikan tingginya inflasi ya, dan di saat bersamaan kenaikan suku bunga ini pun juga ditujukan untuk bisa menjaga stabilitas rupiah di tengah tadi kondisi di mana dolarnya yang menguat terhadap seluruh mata uang dunia akibat tadi pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang agresif. Ya, bayangkan saja kemungkinan besar tahun ini naik 4%. Kenaikannya 4%. Kita bayangkan pada saat taper tantrum, yaitu kenaikannya baru terjadi 2016 ya, kalau saya tidak salah. Kenaikannya pun itu juga sangat bertahap. Ya, jadi tidak pernah seagresif ini, dan mungkin terakhir mengalami terjadi kenaikan suku bunga Amerika yang agresif ini ya pada saat 1980 ya. Jadi itu pada saat inflasi di Amerika pun juga tinggi juga. Jadi harapannya dampaknya juga kepada perekonomian, ekonomi real, tentu kenaikan suku bunga ini cepat atau lambat tentunya akan bisa tertransmisi kepada ekonomi real. Ya. Karena pada umumnya kenaikan suku bunga acuan BI nantinya akan direspon oleh kenaikan suku bunga perbankan. Ya, sehingga cost of borrowing juga cenderung meningkat, yang pada akhirnya tadi tentunya ini memang tidak kita harapkan, tapi inilah yang harus kita antisipasi adalah perlambatan ekonomi akibat tadi dampak dari kenaikan suku bunga. Jadi kita harus mengantisipasi tadi dua faktor, perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh kondisi globalnya yang cenderung melambat,
plus tambah lagi juga dengan dampak dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah ya ini suku bunga naik, ada beberapa yang diuntungkan nih kalau investasi. Misalkan kalau reksadana pasar uang ya masuk di situ lumayan. Tetapi kalau yang mau KPR, mau yang kredit, udah mau DP mobil gitu ya kalau DP cincin mungkin nggak apa-apa. Tapi pertanyaan menutup nih, tadi ini saya bertanya tentang penjelasan Mas Joshua di sesi sebelumnya soal smart buying ya. Ini untuk teman-teman semua, ya jajan aja menurut saya. Tapi apa yang pakai smart dan tidak smart, dan tentunya bijak dalam kondisi hari ini, Mas? Ya, bijak tentunya tadi kita jangan sampai menghabiskan semua pendapatan ataupun uang kita ini untuk spending juga ya. Jadi kita perlu menyiapkan dana-dana darurat. Seperti yang kita lakukan juga pada saat awal pandemi, ya kan? Karena tentu pada saat kondisi tidak menentu, terjadinya ekonomi melambat, tentu kita harus menyiapkan diri, menyiapkan dana untuk dana-dana darurat. Jadi artinya tetap kita harus ada yang sebagian kita tabung, ya, kita investasikan, ya. Tapi juga ada yang untuk kebutuhan rutin, ya, dan juga untuk hobi. Jadi ada 3 part di sini. Kebutuhan rutin, lalu kebutuhan hobi, dan juga investasi dan tabungan. Nah, dalam kondisi ini kita yang lebih bijak adalah setidaknya kalau tadi belanja rutinnya semakin mahal, ya kan, dengan kita mungkin dampak dari kenaikan harga BBM kan akan berdampak juga, ya. Berarti apa yang bisa kita kurangi adalah belanja hobi kita, ya kan. Jangan sampai kita mengurangi tabungan ataupun investasi kita, ya. Jadi kalau kita smart people ya adalah tadi dengan kita bisa melakukan penghematan untuk belanja hobi, ya, sehingga kita dapat bisa tetap mengalokasikan dana-dana kita yang ada untuk diinvestasikan ataupun untuk ditabung. Jadi sehingga nanti pada saat ada kondisi yang memburuk, kita memiliki dana cadangan. Jadi tidak habis untuk hobi. Ya, jadi ini yang harus kita rem. Mungkin tidak semua hobi yang harus kita rem, tapi mungkin beberapa hobi, ya, belanja-belanja yang berkaitan dengan hobi, misalkan traveling, nonton konser, ya, beli sneakers, ya. Ya, ini tentu fashion. Tentu ini hal-hal yang harus kita rem, ya, tapi tidak semuanya juga, ya. Selama tadi kita bisa mengatur pengeluaran dan pemasukan kita, dan tadi tetap bisa mengalokasikan untuk tabungan dan juga untuk investasi, ya, saya pikir tadi tetap bisa kita bisa melakukan spending terkait dengan hobi juga. Ya, itu deh namanya tadi. Kalau bisa ada hal-hal yang direm dulu hari ini, daripada traveling mending rebahan. Semoga rebahan. Tapi rebahan jangan mainan nanti belanja juga, masukkan keranjang dulu lah ya paling enggak ya. Oke, terima kasih Mas Joshua. Terima kasih Mas. Sukses terus. Kita tunggu analisis dalamnya. Semoga apa yang tadi Mas Joshua uraikan semoga juga menjadi harapan kita semua supaya Indonesia semakin kuat. Tentunya evaluasi yang ada untuk pemerintahan Joko Widodo menjadi semangat bersama dan sumbangsih dari anak bangsa. Sampai jumpa di podcast talk berikutnya.